Perguruan Al-Ruzuhan sedang jadi sorotan karena keberadaannya di Manonjaya, Tasikmalaya, mendapat dana hibah APBD Jabar 4 tahun berturut-turut dengan anggaran total puluhan miliar. Keberadaan pesantren ini dikaitkan dengan mantan pejabat era sebelumnya. Tribun sempat mendatangi perguruan Al-Ruzuhan di Manonjaya pada Selasa 29 April 2025. Pantauan di lokasi tak banyak aktivitas di kampus. Ucup, warga sekitar kampus, mengatakan Yayasan Al-Ruzuhan sudah ada sejak 10 tahun lalu. Namun Ucup menegaskan untuk pembangunan kampus STAI Al-Ruzuhan terbilang baru. Adapun bangunan yang lebih awal berdiri yakni SMK Al-Ruzuhan. Ia juga menuturkan lokasi yang saat ini dibangunkan kampus Al-Ruzuhan awalnya kebun milik warga Manonjaya. Ketika ditanyai aktivitas mahasiswa di kampus Al-Ruzuhan, menurut Ucup jarang terlihat karena tidak setiap hari ada kegiatan di kampus. Untuk diketahui di pelang depan nampak jenjang pendidikan di Yayasan Al-Ruzuhan tertulis dari mulai SD, MI, MTS, SMP, SMK hingga akademik. Namun ternyata aktivitasnya hanya jenjang SMK dan akademik. Kepala Biro Kesra Setda Jabar, Andri Kustria Wardana, dikutip dari kompas.com, membeberkan bahwa STAI Al-Ruzuhan mendapatkan kucuran dana hibah sejak 2022 hingga 2024. Saat itu, pada 2022 dan 2023, STAI Al-Ruzuhan mendapat 30 miliar rupiah. Dan pada 2024 mendapat lagi dana hibah 2 rupiah miliar. Semesternya itu berapa Pak bayarnya? Kalau per semester UKT-nya itu 2,5. Per semesternya. Per semester 2,5. Hanya kalau untuk PMB 2025-2026 itu mulai dari 1,5. Kalau keunggulan fasilitasnya apa saja Pak di sini keunggulannya? Fasilitas ya paling ruang rektorat, kuliahan, kemudian kita juga kan ini terintegrasi ya, artinya ada beberapa fasilitas di sini yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, gor, masjid, kemudian olahraga di gor. Berarti yang masjid ini masih area kampus kan atau mungkin di luar area untuk masjid ini? Kalau ini memang satu wilayah. Itu komplek itu. Kita kan dari luasannya berapa hektar untuk area kampus ini? Nah itu saya kurang. Jadi saya itu di sini hanya apa istilahnya hanya paling bisa memberikan informasi itu terkait dengan kegiatan STAI aja. Kalau yang lain saya kurang. Kalau samping gedung itu emang gedung masih punya Al-Ruzuhan atau apa samping sana? Ini warna hijau difungsionalkannya untuk SMK. Oh SMK, oke. Oh SMK. Jadi 2 ya. Karena kan di pelangnya kan ada SMP, SD. Saya kira memang satu komplek atau gimana tuh? Kan di pelangnya kan ada. Betul, di depan. Kalau sampai saat ini kita yang di sini ya, saya juga belum tidak terlalu tahu karena memang saya itu di sini juga baru 2021 dan saya tugasnya hanya di STAI. Kalau yang lain-lainnya itu bukan kapasitas saya. Pak kalau total ruangan kelas ini jumlahnya berapa? Total semuanya? Kalau total saya kurang tahu. Untuk masalah teknis ini apa jumlahnya saya kurang tahu. Puluhan ada mungkin Pak? Atau ratus? Ada. Ya. Ada 20. Satu gedungnya paling ada berapa ya? Kalau di bawah 20 yang ada berapa ya? Ada berapa lantai ini begitu Pak? Ada berapa lantai? 2? 3. Oh, 3 lantai. Berarti memang kegiatan kampusnya emang seminggu itu nggak full ya? Iya, nggak full. Senin, Selasa, Rabu sama Sabtu. Oh, Senin, Selasa, Rabu ya? Iya. Jadi hari Kamis itu biasanya digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, itu yang sifatnya akademik ya. Oh, akademik ya. Kegiatan keorganisasian. Jadi hari Kamis, di hari Senin, Selasa, Rabu itu kita pakai akademik sama Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu itu kegiatan akademik. Kalau di Jumat kita liburkan. Kalau untuk hari Kamis biasanya digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, seminar, kita itu ada sharing session dan sebagainya.
Tidak terganggu ya Pak dengan yang ramai sekarang kegiatan mengajar, belajar mengajar. Namun juga ini ya Pak, itu kan media ya, dan kan sifatnya apa ya istilahnya, kalau apa ya sifatnya tapi secara ini ya secara terganggu ya. Tidak terganggu. ya kita tidak bisa Berjalan seperti biasa. Yang saya juga kurang begitu tahu ya itu maksudnya Iya. Kan satu lagi mungkin kalau untuk ini kan namanya apa berarti punya tahu gitu mungkin kan namanya STI Aruzan dan orang kan beranggapannya Aruzan gitu kan. ya. Guru Jano. Mungkin ada mungkin lebih kita dengan penjelasan dari pihak kampus apa sih mungkin nama STI Aruzan ini mungkin. Nah kalau untuk masalah itu ya jadi gini kan kita tuh di STAI ya ada apa namanya, ada bagian khusus yang bagian PR-nya lah ya. Ada PR, ada bagian kampus-kampus yang lain, kita ada kegiatan belajar mengajar. Namanya karena kita itu baru berdiri kurang lebih 4 tahun, sekarang tahun keempat. Jadi untuk kegiatan belajar mengajarnya itu tidak full dalam 1 minggu seperti itu. Jadi di jadwal itu ada Senin, Selasa, Rabu dan Sabtu. Gitu paling untuk apa namanya, untuk kegiatan belajar mengajar. Ini memang dipusatkan di satu gedung apa berapa gedung kami yang mahasiswa? Kalau untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Aruzan itu dipusatkannya di gedung Utara sementara. Kalau total murid ada berapa di sini Pak? Mahasiswanya? Total mahasiswa itu kalau dilihat di sistem kita, kalau keseluruhan di atas 100 gitu, kalau keseluruhan. Tapi kalau yang existing kalau tidak salah 60 sampai 80-an. Ada berapa jurusan sih kalau untuk di STI Aruzan sendiri mungkin? Prodi. Untuk prodinya ada 3. Apa aja mungkin? Pertama prodi BKPI, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Kemudian ada Ekonomi Syariah dan Manajemen Haji dan Umrah. Kalau jumlah dosen Pak ada berapa nih? Jumlah dosen itu yang NIDN ada 17 atau 18 ya. NIDN itu apa ya? Yang NIDN itu nomor induk dosen nasional, dosen tetap. Kemudian dosen non NIDN itu ada 3. Ada 3 sih. Kalau untuk gedung perkuliahan di sana itu emang belum dipakai kah atau mungkin emang area perkuliahan di sini gitu kan? Ya, untuk sementara belum kita pakai. Oh gitu. Ya, belum kita pakai. Jadi baru 1 karena kan kita melihat jumlah mahasiswa ya. Oke. Jumlah mahasiswa kita kan kalau melihat total ruangan itu kan banyak. Kalau di apa namanya dibandingkan dengan jumlah mahasiswa kita yang baru sedikit lah gitu ya, bisa dibilang baru sedikit. Jadi yang fungsional itu baru gedung rektor gitu. Di sini Memang karyawan reguler dan karyawan juga ada. Karyawan ada itu biasanya hari Sabtu. Total dari mana sih Pak mahasiswanya? Maksudnya dari Wilayah Tasik kali ini. wilayah Tasik ada, Ciamis ada. Kebanyakan itu dari bukan kebanyakan ya. Paling rata-rata ya sekitaran kita aja, sekitaran Oh berarti belum ada kelulusan ya? Angkatan berarti? Belum ada ya? Belum ada. Oh berarti ini angkatan pertama mungkin yang total 100 lebih itu ya mungkin ya? Kita sudah 4 angkatan. Oh 4 angkatan? Sudah 4 angkatan. Kita operasionalnya di 2021. Operasional itu berarti sekarang 2025 itu 4. Oh Ya, 2021 akhir. Peresmian kan itu kalau tidak salah September. Untuk 1 mulai operasionalnya awal 2022. Kayak gitu. Problemnya apa sih Kang Didi hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabage apa?
diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa ajengan Pak 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teh nyaho. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 miliar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh beret tuh Ustadz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak, Bu Hibah. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang kemampuan Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid, jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah harus SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.